Halo guys, ini tanggal 9 Januari 2026. Di sini udah hampir jam 10 lah, jam 10 kurang. Dan malam ini gue bakal ke Jogja. Gue ke Jogja karena ada urusan kuliah. Gue bakalan sidang guys. Dan berangkatnya malam ini karena sidangnya tuh hari Rabu atau lusa ya, jam 1 siang. Jadi gue bakalan ke Jogja berdua aja sama Mas Amirul. Itu adalah orang rumah juga guys, dia orang asli Jogja, jadi makanya gue ajak. Nah, gue bakal nyantai aja malam ini. Lewat tolnya cuma sampai daerah Pejagan kalau nggak salah. Terus nanti bakal ke arah selatan lewat Purwokerto, ngisi listrik di Purwokerto, baru bakal ke arah timur lagi sampai Jogja untuk ngehemat biaya tol. Nah, nanti rincian biaya pasti bakal gue masukin juga ya di akhir video. Nah, kali ini gue bakal pakai BYD guys, karena cuma berdua kan. Kalau misalnya pakai Darion ya kegedean juga sebenarnya, dan emang lebih hemat make BYD juga ya konsumsi listriknya. Untuk kondisi barang gini guys, jadi ini tas untuk laptop gitu-gitu, ini tas untuk pakaian-pakaian gua, terus bawa jas juga sama celana ya setelan untuk sidang lah, sidang skripsi. Nah, ada sepatu juga, sama gue juga bawa cadangan nih, jadi gue bawa 2 sepatu. Itu aja sih paling bawaan gue. Sama ini ada beberapa di tasnya Mas Amirul, sama ini ada bawa beberapa makanan juga. Oke, jadi ini bakal kosong guys, jadi kan berdua aja, jadi cuma di depan. Terus untuk kondisi baterai ada di 100%, tadi udah dicas 100%, dan ada di 306 km itu guys. Oke, nanti kalau misalnya udah berangkat bakal gue rekam lagi. Di sini karena tadi dynamic jadi 290 kilo. Seripan ini 0 km. Seperti biasa guys, kita masuk tolnya dari gerbang tol Citerep. Nah, ini kan ruas tol Jagorawi ya. Ruas tol Jagorawi itu 7.500 guys. Nanti kita bakal masuk ke tol Jor. Kita nggak bakal lewat tol yang baru tuh, tol Jor 2, karena selisih harganya lumayan jauh guys. Jadi karena kita nyantai, kita lewat Jor aja. Guys, kita udah mau masuk ke tol Jor di gerbang tol utama Pasar Bo. Nanti di tol Jor kita bakal ke arah timur karena bakal masuk ke MBZ. Ini bayar tol Jornya 15.000. Oke, nanti diupdate lagi guys. Macet dikit guys, katanya karena ada konstruksi. Ada konstruksi jadi macet. Nggak begitu panjang macetnya. Mati aja. Guys, sudah di gerbang tol Cikampek Utama. Kita bayar tol Jakarta Cikampek ya guys. Segini guys, bayar guys. Guys, ini mampir rest area dulu di kilometer 85 atau 86 gitu. Bukan untuk ngecas, tapi karena mau ke toilet guys. Jadi cuma ke toilet, ngecasnya nggak di sini, nanti masih di depan. Nanti bakal gue update ngecasnya di mana. Guys, gue tadi udah ke toilet. Nah, tadi gue coba bener-bener ke toilet aja. Di sini sebenarnya juga ada SPKR tuh guys.
ada yang AC, ada yang DC. Nah, untuk yang DC-nya sendiri 50 kW ya. Jadi sebenarnya udah lebih dari cukup kalau misalnya BYD atau One. Tapi karena tanggung ya, baterainya masih 52%, nggak usah. Jadi kita ngecasnya nanti aja. Rencananya di kilometer 166. Oke guys, kita bentar aja tadi udah dari toilet. Sekarang masih sekitar 80 km lagi sampai ke tujuan untuk kita ngecasnya. Dan di sini ada 137 kilo. Berarti ada spare jarak 50 kilo ya guys. Jadi harusnya aman selagi kita bawanya normal lah. Jadi kalau misalnya mau hemat ya, idealnya tuh di sininya tuh 10 kW guys. Jadi kalau misalnya di bawah 10 kW itu udah tergolong hemat lah. Nah, jadi kalau misalnya kita bawa di 100 km per jam tuh untuk dapetin 10 kW di sininya tuh itu agak susah sih. Makanya untuk dapetin benar-benar pure 300 kilo nih, misal di BYD atau One Dynamic, itu emang susah. Jadi biasanya tuh di sekitar 12 kW nih, kayak gua 12,8 nih rata-rata tadi ya kan, hampir full tol lah. Jadi kalau 12,8 kW itu berarti dari 300 km yang diklaim paling aslinya cuma 250-260an gitu lah guys. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya mau hemat baterainya, kita bawanya pelan guys. Tapi ya gue sedang-sedang aja lah, normal-normal aja. Oke guys, kita masuk ke rest area 166A. Kita bakal ngecas di sini. Untuk baterainya ada di 13% atau sisa range-nya di 30 km. Ini udah nyampe ya guys. Tinggal nyari SPKLU-nya di mana. Guys, kita udah di SPKLU-nya. Dapat yang 50 kW. Cukup ya, karena mobil ini maksimal 30 kW kecepatan ngecasnya. Sisa 13% atau 30 kilo. Ini di kilometer 166A. Dan coba kita lihat ya, aslinya dapat berapa kilowatt kalau ngecas. Guys, ini udah mulai ngecas dan ini dapat 31,1. Jadi klaimnya atau One Dynamic itu kan 30 kW ya. Nah, ini dapat 31,1 ya, berarti maksimal lah ya contohnya. Ini SPKLU-nya tuh di antara truk-truk gitu guys. Jadi di bagian belakang, biasanya kan SPKLU tuh justru dekat sama jalan tolnya ya. Nah ini justru di area-area belakangnya. Ada dua situ DC juga, itu berapa kW ya kecepatan ya. Kalau ini 50 kW, ini ada yang CCS, ada yang Cademo. Ini yang, oh ini 25 kW DC juga. Nih, di antara truk-truk. Guys, ini jam 1:20-an. Gua rada kosong perut, rada lapar. Jadi gua beli mac and cheese di Lawson. Sebenarnya mau odeng ya, tapi odeng yang biasanya habis. Jadi gua beli mac and cheese aja. Sama buat di jalan beli Cheetos. Sama ya jajanan-jajanan lah guys intinya. Gue bakal makan mac and cheese-nya dulu, baru nanti balik ke mobil. Karena di sini ada meja dan kursi guys. Jadi makan di sini aja lebih nyaman.
Guys, jadi waktu gua kelar jajan dan ambil uang, gua kan balik ke SPKLU yang tempat gua ngecas tadi. Nah, tapi pas di jalan tuh ngeliat ada ini guys, SPKLU lain yang deket Swiss Bell Express guys, deket hotel guys. Nah, tetap satu jalur sih sama yang tadi tuh kita ke arah sana guys, yang ada truk ke arah sini. Nah, kita tuh dari sana tempat ngecasnya. Jadi gue milih di rest area ini tuh karena emang gue ngeliat di aplikasi PLN-nya tuh di sini banyak charger ya. Jadi kalau misalnya amit-amit rame pun seenggaknya banyak pilihan. Nah, tapi pas gue datang kok cuma ada 2, ya udahlah, yang penting kosong. Ternyata pisah guys, jadi ada 2. Satu di sana tuh ada 25 kW dan 50 kW. Nah, di sini ada AC, ada 120 kW. Sama ini kok nggak ada tandanya ya, tapi ini biasanya sih 200. Oh iya benar, 200 guys. Nah, jadi kalau misalnya bawa mobil-mobil yang kuat untuk ngecas cepet, dibawanya ke sini guys. Jadi dari SPKLU yang tadi tuh, yang di arah sana, jalan lagi aja ke arah Swiss Bell Hotel, Swiss Bell Express Hotel. Nah, oke guys, selanjutnya tuh kita bakal berhenti di PLN UP3 Purwokerto. Nah, untuk kesana tuh 3,5 jam dengan jarak 179 km. Ini udah 262 km range yang kita punya. Jadi kayak gue bakal stop ngecharge-nya guys. Jadi kalau misalnya udah di atas 80% udah gak bakal 30-an kilowatt lagi kecepatan ngecasnya, tapi kebagi 2, jadi 15,9an gitu. Jadi kan nggak efektif ya waktunya ya, jadi gue stop aja biar nanti ngecas di Purwokerto itu aja lagi guys. Jadi sekarang jam 1:52 dan di sini gue bakal lanjutin perjalanan untuk ke UP3 Purwokerto. Di sini di kilometer 166A ini cuma ngecas sampai 93% atau 262 kilo, sedangkan ke UP3 Purwokerto tuh 179 kilo, jadi udah ada margin yang cukup lah selisih untuk range yang kita punya dan range yang bakal ditempuh. Kita keluar tol guys, di gerbang tol Pejagan. Kita dari sini bakal ke arah selatan ke Purwokerto. Jadi dari gerbang tol Cikampek sampai sini tuh biaya tolnya ada di Rp177.000 guys. Ini dari pintu tol kita ambil kanan ke arah Purwokerto. Jalur selatan dari exit tol Pejagan ke Purwokertonya ya. Ini PLN-nya dekat alun-alun Purwokerto ya, jadi di pusatnya Kabupaten Banyumas lah. Itu segini guys durasinya guys, 2,5 jam. Jadi sebenarnya masih agak jauh, walaupun 96 km aja. Ya kita nikmati aja perjalanan guys. Karena kalau misalnya full tol ya, keluar di Prambanan tuh tolnya aja 650-an gitu guys sekali jalan kalau dari Cibinong. Jadi ya 400.000 guys menghematnya kalau lewat sini. Jadi kalau misalnya bawa mobil sendiri yang nggak sama keluarga ke Jogja, gua lebih milih lewat sini guys. Guys, ada towing guys. Karena jalan utamanya ketutup, jadi kita kena detour ya. Kalau misalnya dibilang lebih jauh, ya mungkin sedikit lebih jauh guys. Jadi kayak di estimasi sampainya tuh cuma nambah 4 menit gitu guys. Tapi waktu awal Desember tuh kan diarahin lewat sini juga ya, dan itu tuh sore guys, dan banyak truk pasir gitu. Jadi karena jalan yang alternatifnya ini jalan kecil, gak bisa nyalip guys. Jadi kalau misalnya di belakang truk itu ya mau nggak mau ikut
kecepatan truk di depan kita. Semoga malam ini nggak kayak gitu lagi sih guys. Ini rada ngebut-ngebut juga nih yang kendaraan-kendaraan di depan nih. Ini guys, jalannya yang dipakai tuh jalan ini jadinya guys, jalan kampung gitu guys, jalan desa ya, nggak tahu kelasnya jalan desa atau jalan kabupaten. Nah, jadi kalau misalnya lagi sore gitu kan banyak kendaraan ya, termasuk truk tuh susah nyalipnya. Kalau malam gini sih sepi, sama aja jatuhnya. Guys, tadi gua baru aja dari toilet di Pertamina. Ini masih masuk Kabupaten Brebes, dan di sini bakal gantian nyetirnya. Gue bakal istirahat dulu. Mas Amirul yang nyetir. Rest area 44 522 14. Oke guys, ke PLN UP3 Purwokerto masih 2 jam lewat dikit lah. Kalau misalnya gue bisa tidur, nanti gue tidur dulu. Oke guys, ini pagi jam 5:26 udah sampai di PLN UP3 Purwokerto. Sisa 77 kilo atau 26% gitu guys. Nanti kita isi sampai berapa kita lihat nanti. Halo guys, jadi gue di sini isi 25 kW, kecepatan 31,8 kW. Ini guys, PLN UP3 Purwokerto. Di sini enak sih, satpamnya juga ramah. Ini ketiga kali gue di sini. Sebelumnya di Desember 2025 awal tuh gue PP juga trip yang sama, dan berangkat dan pulangnya gue berhenti di sini. Sekarang gue kayak bakal tiduran dulu untuk ngecas 40 menitan, habis itu baru berangkat lagi. Di PLN UP3 Purwokerto ini deket banget dengan alun-alun ya. Jadi sebelumnya tuh gue kalau misalnya kesini sama Mas Amirul tuh ke alun-alun guys, jajan, atau ada juga angkringan atau yang jual mie ayam di dekat PLN nya guys, karena di pusat kota banget, dan ada mall juga, Rita Mall. Udah penuh guys. Gua tadi sampai full 100% ya guys ngisinya. Walaupun waktu ada 99% tuh jadi lambat banget, sekitar 4 kW tuh tadi paling lambat. Sengaja gue penuhin aja karena gue bakal muter-muter kan nanti di Jogjanya, jadi biar gak usah ngisi, paling ngisi besok. Nah, kalau di PLN UP3 Purwokerto ini sebenarnya dekat sama pusat kota guys, jadi ada alun-alun dan banyak yang jual jajanan juga. Tapi gue tadi nyantai aja di lounge-nya. Oke, kita berangkat lagi. Makasih Pak ya. Oke guys, ini jam 9:15-an, masih di daerah Kebumen. Ini akhirnya mampir dulu ke Rocket Chicken buat sarapan. Guys, ini udah kelar makan dari Rocket Chicken di daerah Ambal. Nah, 221 kilo range-nya. Terus jarak ke Jogja sekitar masih ya 70, ya 90 kilo lah kalau ke Imogirinya. Masih aman banget range-nya. Ini Amirulnya lagi di toilet dulu.
baru nanti kita berangkat lagi. Sambil nunggu Amirul kita ngisi air dulu guys, air buat wipernya karena udah habis. Ini isi pakai air biasa aja dulu. Oke guys, setelah diisi ulang tuh air untuk wipernya jadi lebih clear guys, sebelumnya buram. Guys, gue udah sendirian, tadi udah ngedrop Mas Amirul di daerah Sedayu. Nah, dari sini ke Imogiri ya. Jadi gue tuh nginepnya di Imogiri di tempat saudara. Dari sini ke Imogiri sekitar masih setengah jaman. Nah, tapi gue nggak langsung ke rumah saudara karena gue mau potong rambut dulu. Pokoknya ikutin aja vlognya guys, nanti bakal gue update terus. Oke guys, di sini gue udah kelar cukur ya di dekat rumah saudara gue. Dari sini ke rumah saudara gue tinggal 8 menit. Nah sekarang gue bakal kesana dan bakal istirahat sih paling. Oke guys, gue udah nyampe nih guys di rumah saudara gue. Gue bakal nginep di sini untuk 2 malam ini. Sore ini gue nggak ada rencana kemana-mana, gue bakal istirahat aja sama persiapan untuk besok karena besok kan gue sidang. Untuk baterai sisa 114 nih pas gue nyampe. Gue nggak bakal ngecas sampai besok rencananya, jadi ini 114 nih cukup ya ke kampus gue di UGM. Nah nanti dari UGM selesai sidang baru gue bakal ngecas. Oke guys, nanti gue update lagi. Guys, ini jam setengah 8 malam, gue tadi habis belajar, baca-baca lah persiapan untuk besok, dan sekarang udah mau makan, dan gue bakal jalan ke dekat sini, ada warung mie-nya nenek gue. Jadi nenek sama kakek gue tuh kalau misalnya malam di sini tuh biasanya jualan kayak mie, ya mie Jogja gitu guys, sama nasi goreng. Nanti gue rekam pas udah di sana. Oke guys, jadi ini dari rumahnya ya nggak jauh lah, mungkin 100-an meter aja jalan kaki, 150 meter lah mungkin begitu guys. Ini guys tempatnya guys, Omah Uni Keno namanya. Selain ada makanan, di sini juga ada kayak kafenya gitu, sama ada jual batik juga guys. Dan di sini bisa ngebatik. Jadi ownernya tuh dosen di Institut Seni Indonesia ya, atau ISI. Nah kalau misalnya nasi gorengnya terus mie godoknya tuh adanya malam guys. Oke guys, gue udah jalan balik, gue udah kelar makan dan bakal lanjut persiapan untuk besok sidang. Ini udah hari Rabu guys, jam 11.26 gue bakal jalan ke kampus nih, lagi udah di jalan. Gue bakal sidang jam 1, dari sini ke kampus sekitar 45 menit. Ya, doain guys, semoga lancar sidang gue.
Guys, gue udah nyampe kampus, ini udah di parkiran. Gue mau sidang dulu ya guys. Oke guys, gue udah kelar sidang, dosen udah pada bubar. Dapat makan guys. Sekarang gue kayaknya bakal keluar dulu sama teman-teman. Nanti bakal gue update lagi guys. Oke guys, gue udah kelar di teknik. Ini mau main dulu nih sama teman-teman gue yang di Jogja. Nanti ngafe gitu guys. Nanti gue kabarin lagi gimana. Halo guys, ini si Faisal lagi ngebikin waifunya. Ada Oja lagi pusing, sama ada Riza habis workshop. Ini kita lagi di cafe. Dulu sering kesini guys. Oke guys, udah kelar dari cafe. Sekarang gue bakal ngecas mobil. Nah, ngecasnya di mana? Ayo ikutin guys. Nah guys, ini kita udah nyampe nih guys di PLN SPKLU Center Jogja. Nah di sini tuh banyak banget guys chargernya. Guys, SPKLU Center Jogja. Di sini banyak banget, bener-bener banyak banget alatnya. Ini 3 kali 2, 6, 7, 8. DC aja ada 8. Kalau misalnya satu mesin bisa 2 port berarti 8 kali 2, 16. Belum ya AC. Ini gue pakai 60 kW ya, karena lagi pakai Atto kan cuma bisa 30 kW kecepatannya. Jadi gue makin aja biar gak ganggu yang lain yang bisa lebih cepat. Oke guys, gue udah kelar dari lounge-nya. Gue balik ke mobil karena mobil gue udah 89% atau 270 km. Besok gue ke Purwokerto dari Bantul tuh kayaknya cuma sekitar 200 kilo. Gak nyampe 200 kilo atau misalnya lebih juga lebih dikit ya. Ini udah cukup banget. Dan gue bakal nge-stop aja. Kenapa? Karena udah lebih dari 80% itu kecepatannya tuh berkurang guys. Ini di 89% aja udah berkurang setengah kecepatannya. Dari aslinya bisa 31 jadi 16 aja. Jadi karena nggak efektif ya waktunya juga. Jadi udah gue stop aja ini guys abis ini. Dan gue bakal balik ke daerah Imogiri, Bantul untuk istirahat guys. Oke. Range-nya udah dapat 274, cadarnya gue udah habis. Range 274 ini gue belum nyalain AC. Kalau udah nyalain AC akan berubah jadi 261. Nah ini gue bakal balik ke Imogiri Bantul sekarang.
Ya guys, jam 10.25 gue udah balik ke rumah nenek gue. Tadi nggak langsung ke rumah ya, tadi ke warung nenek gue dulu. Gue makan dulu sama ngobrol dulu. Nah sekarang tinggal mandi, bebersih, lalu istirahat guys. Karena besok bakal berangkat pulang ke Bogor. Berangkatnya ya sesiapnya aja guys, sebangunnya. Yang penting cukup istirahat dulu. One day later. Guys, selamat pagi. Ini jam 5.17 pagi guys. Ini ada perubahan rencana, jadinya gue harus segera pulang. Gue ini baru mau jalan ke rumah Amirul nih. Dan nanti kita pulangnya nggak bakal lewat rute yang sama kayak kemarin. Ini bakal beda rute. Nah, rutenya lewat mana? Kalian ikutin aja ya guys. Guys, sudah jemput Mas Amirul di daerah mana Mas? Sayu. Sedayu. Ini bakal langsung ke arah Magelang guys. Kita bakal masuk tol dari daerah Bawen situ. Guys, ini udah di gerbang tol Bawen. Kita masuk dari gerbang tol sini. Harusnya di sini tap masuk aja. Iya, belum bayar. Untuk kondisi baterai segini 44 atau 120 km. Nanti kita bakal ngisi di rest area. Gerbang tol Banyumanik guys, tadi masuk dari Bawen. Kalau masuk dari Bawen berarti bayarnya, coba kita lihat berapa. Rp28.000. Gerbang tol Kalikangkung kita bayar lagi guys. Dari Banyumanik ya kalau nggak salah tadi sampai Kalikangkung ini biayanya ada di belum bayar di sini. Berapa sih tadi? 0. Iya, belum bayar guys. Ternyata kalau udah mau habis nih, kalau udah 5%, kilometernya hilang guys, sisa jaraknya. Ini 7 km lagi. Kenapa? Ya
Guys, ini di rest area 360 kita bakal ngecas karena baterai tinggal 2%. Gimana SPKL? Oh, ini lurus. SPKLU-nya dari masuk rest area lurus terus, mentok nanti belok kiri guys. Oke, kita ngecas dulu. Mobil 2% guys. Di sini ada 50 kW-nya 3 mesin sama ada yang AC 1 mesin. Oke, kita ngecas dulu guys. Di sini dapat 31,1 kW kecepatannya guys. Sesuai lah, di sini kan 50 kW. Karena mobil maksimal cuma 31 tuh, ya udah berarti udah maksimal. Ini dekat Indomaret, itu toilet. Ini ada musola juga. Ya lengkap lah guys di sini. Tapi cuman minusnya sinyalnya rada susah tadi. Jadi waktu mau nyambungin ke barcode-nya tuh lama karena sinyalnya jelek. Jadi prosesnya tuh lama di PLN Mobile-nya. Gitu guys. Lagi numpang makan di Indomaret guys. Mobilnya di situ. Ini mesin ngecas. Ini juga mesin tapi AC. Ini 78% ya. Tapi kok udah berkurang jadi 29,5 kW. Biasanya 80 ke atas baru menurun kecepatannya. Guys, kayaknya sebenarnya harusnya udah kelar. Tapi di aplikasi PLN Mobile gue nya tuh nggak keload. Gue refresh nggak bisa karena gue nya nggak ada sinyal. Nah tapi ini lanjut terus. Gue mau stop charging pun nggak bisa karena emang aplikasinya nggak bisa. Jadi gue coba cabut langsung aja. Oke, jarak 283 sisa jaraknya atau 98%. Oke, kita berangkat lagi guys. Guys, ini kita udah masuk rest area. Kilometer berapa ya mas? Kilometer 164. Baterai sisa 7%. Kita ngecas di sini. Awalnya lihatnya di kilometer 130, tapi ternyata nggak kuat guys. Nggak kuat, jadi di sini aja. Ini guys, segini 7%. Di sini ada charger yang 82 kW. Ini lokasinya di sebelah Hotel Swiss Bell. Ada 3 mesin DC. Tapi yang satu tuh kecil cuma 25. Nih untuk lokasi SPKLU-nya dekat hotel, yaitu di jajaran truk-truk. Jadi pas baru masuk ke rest area kan masuk belok kiri terus lurus sampai paling ujung baru belok kanan guys. Beli odeng di Lawson dan di sini ada area makan indoor ber-AC. Jadi enak sambil ngemil karena lumayan lapar ya. Sambil ngecas. Guys, jadi tadi karena ngecasnya baru 70% dan lagi panas ya mas? Panas. Jadinya balik lagi ke Lawson karena di sini kan adem, ASEAN. Nunggunya paling bentar lagi, nggak ya 20 menitan lah paling, nggak nyampe setengah jam. Guys, sudah kelar ngecas di 93% atau 264 kilo. Gua beli 29 kWh ternyata kurang. Padahal tadi masih sisa 7%. Ya gitulah kalau misalnya isi di SPKLU tuh kadang belum kelar udah stop terus sisa KWH-nya ke refund. Bukannya dipenuhin aja ya sesuai yang dibeli. Ya mungkin ada faktor teknis yang ngebuat kayak gitu ya guys. Gue juga kurang paham. Oke, ini bakal berangkat lagi langsung ke Bogor.
nggak berhenti lagi niatnya. Kayaknya pelan-pelan aja. Ngeri banget tuh hujannya tuh. Aslinya lebih parah guys, tuh anginnya juga jauh nggak kelihatan. Wow, di HP ini jauh lebih bagus guys, dibanding aslinya guys, udah kelihatan banget, udah kelihatan. Guys, ini alhamdulillah udah mendingan hujannya. Ini mungkin daerah Subang kali ya, atau Purwakarta ini. Ini udah kilometer 124. Udah mau sampai Cikampek, hujannya parah lagi guys, deras banget lagi. Kalau posisi hujan gini guys, dan kondisi ada lebih dari 2 lajur, gue biasanya milih tengah. Karena di tengah itu biasanya paling kecil kemungkinannya ada water planning guys. Biasanya tuh di pinggir-pinggir kan water planning tuh, dan itu tuh bahaya kalau misalnya karena tuh ban ngangkat dan rotasi yang keangkatnya tuh bakal beda dengan yang nggak keangkat ya gripnya. Jadi itu yang membuat dari mobil nggak seimbang. Terus karena perbedaan rotasinya tuh antara ban yang di kiri dan ke kanan jadinya miring guys, gini tadi gini jadi gini. Tuh, itu tuh bahaya. Ini guys, bayar di Cikampek dari Kali Kangkung 434. Dan deras banget, ini udah di gerbang tol Cikunir. Tadi terakhir bayar tol di Cikampek ya. Di Cikunir nih bayar untuk masuk ke tol Jor. Bayar 17.000. Guys, gerbang tol Citerep 1 ini gerbang tol terakhir yang bakal kita lewatin seperti biasa. 7.500 untuk total biaya tol dan yang lain-lain seperti biasa ya guys, bakal ada di akhir video. Sesampainya di Cibinong, gua pisah sama Mas Amirul. Gua sama ortu gua ada urusan, sedangkan Mas Amirul bawa mobilnya langsung ke rumah. Dan waktu sampai rumah, ini langsung Mas Amirul fotoin. Untuk baterainya sisa di 11% atau 26 km. Dan trip A-nya atau trip sejauh dari berangkat terus sekeliling Jogja dan pulang lagi itu ada di 1198,6 km guys. Hai guys, seperti biasa di akhir video ini gue bakal ngejelasin ke kalian untuk biaya-biaya yang gue keluarin untuk trip yang gue jalanin. Yang pertama kita bahas biaya tol aja dulu guys. Jadi dari Cibinong atau Bogor ya, Cibinong ini gue masuk lewat gerbang tol Citerep, terus lewat tol Jor, lewat tol MBZ, terus ke arah timur, terus sampai tol Pejagan guys.
Dari Pejagan gue ke arah selatan lewat Purwokerto dan seterusnya sampai arah Jogja itu kan nggak tol lagi. Nah jadi untuk berangkat gue tolnya itu, dan untuk pulang gue lewat Magelang dulu, gak lewat tol tuh di Magelang sampai ke Bawen. Di Bawen baru tap tol dan keluar di Citerep. Nah kalau misalnya kalian lewatin pintu-pintu tol yang sama kayak gua, total biaya tolnya ada di 715.500. Terus yang kedua ada biaya listrik. Gua listrik ada beberapa kali ngecas, dan terakhir ngecas di rumah. Kenapa gua ngecas di rumah? Karena waktu berangkat tuh kan 100% dan finish 11%. Nah biar perhitungannya tuh adil ya guys, gua kembali lagi ke 100% dengan biaya listrik rumah per kWh nya tuh 1.700. Nah untuk total biaya listrik yang gua keluarin dalam trip ini, baik dari SPKLU maupun yang di rumah, itu totalnya semua ada di 383.585 rupiah. Dan KW-nya tuh ada di 156,9 kWh daya yang terisinya. Terus untuk durasi pengisian yang di SPKLU 298 menit. Yang di rumah jujur gua nggak ngitung guys, karena kan ditinggal tidur ya guys, begitu. Nah terus jarak yang gua tempuh berdasarkan odometer itu ada 1198,6 km dari biaya 383.585 untuk listrik. Kalau misalnya dibagikan dengan jarak tersebut itu dapat biaya per kilometernya ada di 320 rupiah. Nah untuk konsumsi tenaganya ya guys, atau kilowatt hour per 100 km ada di 13,096 kWh per 100 km, atau kalau misalnya dibulatin ya anggap aja 13,1 kWh per 100 km. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya guys, karena minggu depan akan ada trip juga yang jaraknya lebih jauh dari trip ini dan lebih menarik juga guys. Thank you for watching.